Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Salsabila, salah satu guru di SD Negeri 1 Harapan Bangsa. Pendidikan merupakan langkah awal untuk menyiapkan peserta didik yang berkualitas melalui proses pembelajaran serta perkembangan fisik dan mental yang matang. Itu menurut Aristoteles. Namun, pada hakikatnya, pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Pendidikan juga dapat membantu dalam membentukan karakter serta kepribadian seseorang. Dengan pendidikan dapat membuka pikiran seseorang tentang memahami dunia dan sekitarnya. Pendidikan dapat diwujudkan dengan suatu proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Maka dari itu, peran guru sangatlah penting di dalam pendidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, serta mengarahkan peserta didik melalui pendidikan formal yaitu anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah atas, agar peserta didik dapat lebih berkualitas dan sukses menghadapi tantangan di masa depan. Maka dari itu, menjadi seorang guru harus memiliki kreativitas yang tinggi di dalam pembelajaran, agar pembelajaran di kelas itu akan hidup dan interaktif. Guru harus menjalin hubungan yang baik dengan siswanya, agar siswa tersebut merasa nyaman dengan gurunya. Berikut adalah beberapa tips agar kita bisa dekat dengan siswa kita nanti. Tips yang pertama agar kita bisa menjalin kedekatan dengan siswa yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dapat membuat siswa lebih nyaman belajar dengan kita. Selain itu, kita bisa menggunakan cara-cara sederhana untuk membuat siswa lebih semangat dengan belajar. Yang pertama, kita bisa menghias dinding-dinding kelas. Kemudian dengan siswa membuat yel-yel di setiap awal pembelajaran akan membangkitkan semangat mereka ketika memulai pembelajaran. Selain itu, di dalam proses pembelajarannya, agar siswa itu lebih senang dalam belajar, maka mereka harus diberikan pembelajaran yang interaktif agar suasana kelas akan hidup dengan cara guru bertanya dan siswa menjawab, ataupun dengan menggunakan permainan atau games yang membuat siswa menjadi bersemangat untuk belajar. Dengan mereka bersemangat belajar, nantinya mereka akan lebih cepat memahami materi. Kemudian tips yang kedua agar kita bisa lebih dekat dengan siswa kita yaitu kita harus mendukung setiap minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Nah, jadi setiap siswa itu memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Ada siswa yang memiliki bakat menyanyi, ada siswa yang ingin menjadi ilmuwan, olahragawan ataupun seniman. Jadi apapun minat dan bakat yang dimiliki siswa, pastikan guru harus mendukungnya dengan sebaik mungkin. Karena dukungan dan motivasi dari guru tersebut dapat membangkitkan semangat mereka. Hal ini bisa bermanfaat untuk membangun kedekatan kita dengan siswa kita nanti. Kemudian tips yang ketiga agar kita lebih dekat dengan siswa yaitu kita harus memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih metode belajarnya sendiri. Jadi pada dasarnya setiap siswa itu memiliki metode belajarnya masing-masing. Ada siswa yang memang lebih senang belajar dengan mendengarkan semua pelajaran dari guru, dan juga ada siswa yang belajar sambil bermain dan bersenang-senang. Jadi adapun metode belajar yang dipilih siswa nantinya, kita harus dapat menghargai dan tidak menghina metode belajarnya, karena hal ini bisa bermanfaat untuk membuat siswa lebih nyaman dan akhirnya bisa menjalin kedekatan dengan gurunya. Misalkan saja jika ada siswa yang metode belajarnya itu sambil menggambar, kita biarkan saja, karena hal tersebut merupakan suatu kenyamanan bagi siswa. Selagi siswa tersebut tidak mengganggu proses pembelajaran, biarkan saja siswa berkembang dengan kompetensi yang dimilikinya. Kemudian tips yang keempat agar kita lebih dekat dengan siswa, kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi siswa. Jadi sesekali tidak ada salahnya sebagai seorang guru jika kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara, baik berbicara atau bercerita tentang mata pelajaran ataupun bercerita tentang hal apapun yang menurut mereka menjadi suatu masalah. Jadi hal tersebut dapat menjalin kedekatan kita dengan siswa dan siswa merasa lebih nyaman berada di dekat kita.
Selain itu, manfaat dari mereka bisa bercerita kepada kita akan meningkatkan kemampuan public speaking yang mereka miliki. Maka dari itu, buatlah mereka untuk senyaman mungkin bercerita dengan gurunya. Jadi tips yang terakhir agar kita bisa menjalin kedekatan dengan siswa yaitu dengan memberikan rasa simpati dan empati kepada siswa, dan juga kita bisa memberikan apresiasi kepada siswa. Jadi salah satu cara yang paling efektif yaitu kita membangun kedekatan diri dengan siswa, menunjukkan rasa empati dan posisikan diri kita sebagai siswa saat mengajar. Karena hal ini bisa bermanfaat untuk membuat siswa merasa lebih nyaman dengan gurunya, sehingga akhirnya siswa merasa ingin dekat dengan gurunya. Kemudian salah satu cara yang paling mudah dengan cara menunjukkan rasa empati yaitu membantu siswa dalam mengerjakan soal, membantu kesulitan siswa dalam belajar, dan mendengarkan keluh kesah siswa. Selain itu, kita bisa memberikan apresiasi kepada siswa. Tidak harus kita memberikan tas atau sepatu. Kita memberikan apresiasi kecil dengan memberikan ucapan terima kasih, memberikan pulpen yang menggemaskan, atau sekedar memberikan coklat untuk siswa. Hal itu sangat mengapresiasi siswa dan membuat siswa juga makan merasa lebih senang. Baik, itu dia adalah 5 cara agar kita bisa lebih dekat dengan siswa kita. Untuk menjadi seorang guru, kita harus menunjukkan sikap yang baik agar nantinya dapat memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita. Dan guru yang baik adalah guru yang dapat menginspirasi harapan, memacu imajinasi, dan menanamkan kecintaan belajar kepada siswanya. Terima kasih, saya Gina Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.